Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya Ridwan Farhan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang kalkulus diferensial, yaitu materi tentang desimal, kerapatan, dan kalkulator. Di mana ini adalah materi pengantar atau pendahuluan untuk mata kuliah kalkulus diferensial. Langsung saja ke materi. Sebarang bilangan rasional dapat ditulis sebagai suatu desimal karena berdasarkan definisi bilangan ini selalu dapat dinyanaikan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Jika pembilang kita bagi dengan penyebut, kita peroleh suatu desimal. 1/2 sama dengan 0,5. Jelas ya, ini tahu dari mana ya. 3/8 sama dengan 0,375, 13/11 sama dengan 1,181818 dan seterusnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, desimal berulang dan tak berulang. Pernyataan desimal satu bilangan 3 rasional dapat mempunyai akhir seperti dalam 3/8 sama dengan 0,375 atau akan berulang dalam daur yang tetap selamanya seperti dalam 13/11 sama dengan 1,181818 dan seterusnya. Itu akan terus berulang 1818 dan 18. Percobaan kecil dengan proses pembagian panjang akan menunjukkan kepada Anda mengapa demikian. Disebabkan hanya terdapat suatu bilangan berhingga sisa-sisa yang berlainan. Sebuah desimal yang mempunyai akhir dapat dipandang sebagai satu desimal berulang yang angka-angka akhirnya semuanya 0. Misalnya, 3/8 sama dengan 0,375 sama dengan 0,3750000. Kenapa hanya diambil sampai 375 dan tidak 0? Karena di sini sudah 0 ya, artinya di sini nilainya akan sama saja. Jadi kita ambil 0,375. Beda halnya dengan yang 13/11 tadi yang menghasilkan 1,181818 dan seterusnya. Ini sama halnya dengan 20/6. Ya, 20/6 itu akan menghasilkan bilangan 3,33333 dan seterusnya hingga tak hingga tiganya. Jadi setiap bilangan rasional dapat dituliskan sebagai suatu bilangan desimal berulang. Adalah suatu kenyataan yang penting bahwa kebalikannya juga benar. Desimal yang bagian sini tidak terbaca ya. Menyatakan suatu bilangan rasional ini jelas dalam kasus suatu desimal berulang. Misalnya 3,137 sama dengan 3137/1000 dan mudah dibuktikan secara umum. Contoh, desimal berulang adalah rasional. Buktikan bahwa X sama dengan 0,136, dan seterusnya. Dan Y sama dengan 0,271 dan seterusnya. Menyatakan bilangan-bilangan rasional. Penyelesaian, kita kurangkan X dari 1000X dan kemudian selesaikan untuk X. Maka kita dapati 1000X sama dengan 136,136,136. X sama dengan 0,136,136 dan seterusnya. 99X sama dengan 136 dan X sama dengan 136/999. X-nya kita pindahkan ruas sebagai penyebut ya. Maka ditemukanlah atau didapatkan nilai X. Yang selanjutnya kerapatan. Di antara dua bilangan real sebarang yang berlainan X dan Y terdapat suatu bilangan real lain, khususnya bilangan Z sama dengan X plus Y per 2 adalah bilangan pertengahan antara X dan Y. Di sini kita lihat X dan Y per 2 ini artinya berada di tengah-tengah ya. Dan di antara ini ada titik S dan titik T. Karena terdapat juga suatu bilangan S ini dan S antara X dan Z, maaf ini ya, X dan Y seharusnya. Dan bilangan lain satu antara Z dan Y. Dan karena argumentasi ini dapat diulang sampai tak berhingga, kita dipaksa mengambil kesimpulan yang menakjubkan. Tetapi benar bahwa di antara dua bilangan real sembarang, yang betul berapapun dekatnya ya, terdapat tak terhingga banyaknya bilangan real lain
Ini sama sekali akan menghapus pemikiran seperti bilangannya sedikit lebih besar daripada 3. Tidak dapat bilangan yang demikian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kalkulator. Di masa yang lalu, para ilmuwan dan insinyur berkeliaran di kampus dengan seat rule, tergantung di ikat pinggangnya. Saat ini mereka mengantongi kalkulator di sakunya. Satu kenyataan yang segera jelas kelihatan adalah bahwa kita tidak dapat memasukkan suatu desimal tak berhingga ke dalam sebuah kalkulator. Kalkulator secara eksklusif bekerja dengan desimal yang panjangnya telah ditentukan sebelumnya, misalnya 10 angka. Nyatanya kalkulator hanya menangani bilangan-bilangan rasional dengan uraian desimal yang berhenti secara tepat, sehingga kita sering harus membulatkan suatu bilangan untuk memasukkannya ke kalkulator. Dan jawab yang diberikan oleh kalkulator biasanya juga akan dibulatkan. Misalnya, kalkulator tidak akan pernah memakai nilai sebenarnya dari akar 2, tapi harus puas dengan suatu hampiran seperti akar 2 mendekati 1,4142136562 dan seterusnya. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.